Kepada keluarga beliau pula, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan segenap umatnya yang istiqomah hatta yaumul qiyamah. Ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, di pertemuan kedua untuk tema kami, yaitu Tazkiyatun Nafas, kita bisa mengawali kajian kita setelah kemarin kita menyampaikan muqaddimah, ya, apa tujuan dan apa pentingnya kita mempelajari kitab atau mempelajari kajian Tazkiyatun Nafas. Bahwa hakikat dari apa yang akan kita pelajari ini konteksnya adalah sebuah hal yang urgent, sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi tazkiyah ini bukan sekedar hanya bentuk pembersihan hati, ya, tetapi melingkupi segala aspek dalam kehidupan kita. Bahwa orang yang beriman itu akan memiliki keimanan yang baik, keimanan yang lurus, akidahnya lurus, ya, akidatus salimah, kemudian memiliki ibadatus shahihah, wa akhlakul karimah, itu semuanya sangat erat kaitannya dengan perkara hati. Ya. Jadi tazkiyah ini bukan hanya sekedar kita hanya mengkaji dalam konteks, ya, hatinya biar sabar, hatinya biar tenang, tidak sebatas itu. Ya, urusan hati itu segala lingkup dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang lurus juga akan memiliki akidah yang lurus. Akidahnya baik, akidahnya kuat, ya, kemudian ibadahnya juga baik, kemudian dalam konteks muamalahnya juga dia memiliki akhlakul karimah. Maka oleh sebab itu kita mengambil tema ini, terutama kita-kita yang berusaha menjalani kehidupan ini untuk bisa lebih baik. Bagi orang-orang yang berjuang dalam kebaikan, sangat penting untuk terus mengkaji, mempelajari dengan konsep, ya, hatinya, konsep tazkiyatun nafas ini. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Setidaknya ada 3 hal pokok yang nantinya juga menjadi perhatian untuk diri kita, bahwa orang yang senantiasa untuk mau mempelajari ilmu tazkiyatun nafas ini, yang pertama tentunya dia akan memiliki hati yang sehat, hati yang baik. Ya. Hati yang baik itu ibarat tanah yang subur. Maka dia akan mudah untuk menerima ilmu, mudah untuk menerima nasihat, jadi kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya. Ini manfaat, ya, apabila kita melazimi untuk bisa mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita, diperbaiki hati kita ini. Supaya apa tadi? Ya, ibarat tanah yang subur, mudah untuk menumbuhkan berbagai macam tanaman. Hati yang baik adalah hati yang mudah untuk menerima kebaikan, ya, dan juga mudah untuk menerima ilmu. Kemudian yang kedua, hati yang baik ini, orang yang melazimi untuk mensucikan hatinya, dia mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bermuhasabah. Ini penting. Hatinya lunak. Hatinya lunak. Jadi setiap apa yang dia jalani dalam kehidupannya, kita menyadari kita itu tidak akan luput dari salah dan dosa. Kita nggak ada yang maksum. Maka orang yang hatinya senantiasa bersih itu peka, ya, sehingga mudah ketika dia terkadang ada kesalahan, khilaf, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kemudian menjadikan dia mudah untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sebab hakikat orang mukmin itu setiap berbuat dosa itu ada noktah, titik hitam di dalam dirinya. Innal mu'mina idza atnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Sesungguhnya orang beriman itu ketika dia terjerumus dalam perkara dosa itu ada titik hitam di hatinya. Ya. Idza naza'a wastaghfara fataba sukila qalbah. Apabila kemudian dia menyesal,
beristighfar, bertobat kepada Allah, bersih kembali hatinya. Idza zada zadat hatta ya'luwa qalbah. Apabila kemudian ditambah dan terus ditambah, maka akan gelap hatinya. Orang yang hatinya baik, ya, hatinya peka. Ya. Ibarat kertas yang putih itu ketara, kelihatan. Ketika ada satu titik hitam itu kelihatan. Maka kemudian bisa dia segera bersihkan. Ya. Ibarat ya bahasa ini. Kalau mata kita sehat, sekecil apapun debu itu terasa. Begitu pula orang-orang beriman itu kalau hatinya baik, sekecil apapun dosa, kesalahan yang dia lakukan, dia sadar. Ya. Dia menyadari, dia merasakan itu. Ada rasa sakitnya sebuah dosa. Sebab nanti juga ada tema di antara tanda sakitnya hati itu apa? Ketika hati itu sudah tidak bisa merasakan sakitnya dalam perkara kemaksiatan. Jadi serono nggak ada rasanya, ya, nggak ada dampak efeknya ketika dia berbuat dosa. Maka ini penting. Orang yang senantiasa mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya itu hatinya lunak, ya, mudah untuk bermuhasabah, kemudian dia senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Orang-orang yang mau mensucikan hatinya ini, dirinya ini akan terjaga. Ya. Bahwa orang yang menjalankan kehidupannya untuk terus tadi berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik, tidak luput dari ujian. Ujian itu dua. Bisa celaan, bisa pujian. Ini bisa celaan, bisa pujian. Di awal mukadimah mengantar kajian ini sudah kita sampaikan. Ya, ada kalanya setan itu akan menguji kita dengan pujian. Ya, setiap kebaikan-kebaikan kita, kemudian dia menghembuskan dalam hati kita supaya kita senang dipuji. Ya. Sehingga tumbuh dalam hati kita sifat riak, ingin dilihat orang. Ya. Kemudian ujub, ya, membanggakan dirinya. Sum'ah, ingin dikenal, ingin didengar banyak orang. Sampai kemudian timbul sifat kiber, kesombongan, ya, menolak kebenaran dan mereka meremehkan manusia. Batrul haq wa hum tunnas. Ini terus ada di hadapan diri kita. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk menjalani hidup kita ini, semuanya akan dihadang dengan itu. Ya. Terlebih orang-orang yang haus dengan pujian. Maka ini menjadi penghalang kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan. Atau dalam segi yang kedua, ya, setan akan mendatangkan kita dengan celaan. Ketika orang-orang tidak ada yang mau memuji kita, ya, atau ketika kita sudah kebal dengan pujian, maka setan nggak akan putus asa. Ada cara yang kedua. Dengan apa? Dicela. Ya, dicela. Kalau orang buruk dicela maklum. Ya. Tapi kalau ada orang sudah berbuat baik, ya, bahkan melakukan kebaikan, sudah capek-capek, lelah-lelah, jerih payah, tidak mengharapkan sesuatu apapun, habis tenaganya, waktunya, bahkan hartanya, masih dicela. Disitulah titik terkadang orang itu merasa kemudian tidak ada nilai dalam perjuangannya. Untuk apa terusan? Ya, wis pegel disalahke, kan itu. Akhirnya dia salah niatnya, kan itu. Ini sering kita ulangi ya, Masya Allah. Jadi dua ini pasti akan dibenturkan dalam diri kita. Maka disitulah tazkiyatun nafas itu menjadi solusi. Bahwa orang-orang yang beramal di jalan Allah, berjuang di jalan Allah itu tidak silau dengan pujian, tidak sakit hati dengan celaan. Kenapa? Karena yang ia niatkan dalam ibadahnya hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka sudah banyak, ya, sirah, ya, yang telah menjelaskan bagaimana orang-orang terdahulu dalam menjalankan sebuah perjuangan. Ya. Ya. Tidak mengharapkan pujian, tidak takut dengan
celaan. Inilah 3 hal yang dengannya nanti mudah-mudahan dengan kita mengkaji tazkiyatun nafas ini menjadikan kita mendapatkan apa yang semestinya ada pada diri kita, terutama dalam menjalani kehidupan kita untuk bisa lebih baik. Apa itu tadi? Hati kita semakin baik, ya, mudah mendapatkan ilmu, mudah mendapatkan nasihat dari orang lain. Kemudian pula menjadikan diri kita untuk mudah bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bermuhasabah atas diri kita, amal-amal kita. Yang tak kalah penting tentunya menjadikan kita istiqomah dalam menjalani setiap kehidupan kita untuk bisa lebih baik lagi. Dipuji, dicela tidak menjadikan kita berubah apa yang menjadi perjuangan hidup kita. Ikhwani fiddin arsyadani wa arsadakumullah. Selanjutnya, ya, kita akan mengkaji satu tema, mengenal kondisi dan pembagian hati. Ya. Perlu kita pahami, hati ini diibaratkan sebuah raja, seorang raja. Dia punya peran terpenting dalam jasadnya. Maka Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada diri jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza sholakat sholaka sairu jasaduhu. Apabila baik segumpal daging itu, maka semua jasadnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh sairu jasaduhu. Apabila rusak, maka rusak pula semua jasadnya. Ala wahyal qalb. Ya, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Rasulullah SAW, ya, memberikan satu perumpamaan yang luar biasa, gamblang, ya, mudah kita pahami bahwa hakikat hati ini, ya, ibarat raja yang punya bala tentara untuk memerintahkan anggota badannya, ya, pasukannya. Tubuh kita ini ibarat tentara, sedangkan rajanya adalah hati kita. Maka ketika raja itu adil, ya, menjadikan anggota badan kita ini menjadi baik. Lisannya baik, tangannya baik, pandangannya baik, penglihatannya baik, dan semua anggota badan yang lainnya menjadi baik. Sebaliknya, apabila hati ini, raja ini zalim, ya, suka berbuat zalim, maka bala tentaranya pun akan berbuat zalim. Tangannya zalim, lisannya zalim, ya, pandangannya zalim, dan semua anggota badan lainnya juga akan berbuat zalim. Ya. Ini semuanya kita maklumi, kita sadari bahwa hakikat kebaikan seseorang itu tidak terletak pada jasadnya, ya, tetapi terletak di dalamnya. Ya, semuanya saling keberkaitan, ya, tidak bisa dipisahkan. Sebab orang-orang yang beriman itu ada korelasi hubungan antara hati dengan anggota badannya. Sebab apa yang di dalam hatinya menjadi cerminan dalam amal perbuatannya. Itulah orang beriman. Sebaliknya kalau dipisah, maka ada yang rusak dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada orang yang hatinya berbeda dengan apa yang ada dalam jasadnya, maka itu sebuah kemunafikan di dalam dirinya. Kan demikian. Ya. Maka ini perkara ini nggak bisa terpisah. Maka pernah kita sampaikan, manusia ini terbentuk dalam 2 hal. Ada jasad, ada ruh. Kan itu. Ya. Kalau jasad tok namanya mayit, kalau ruh tok namanya demit, gitu ya, betul nggak? Kan gitu, ada 2 ini toh, jari ini kan gitu. Nah, di masyarakat kalau ruh tok itu demit kan itu, kalau jasad tok mayit, maka nggak bisa dipisah, ya. Biarpun terkadang kita ini nggak bisa adil dalam kehidupan kita. Kesibukan kita ini lebih banyak dalam urusan jasad daripada urusan hati. Ya.
banyak orang sibuk ngurusi jasad. Ya. Banyak orang menghabiskan tenaganya, ya, hartanya, umurnya lebih banyak dalam urusan jasad. Bahkan banyak orang lebih banyak menangisi matinya jasad daripada menangisi matinya hati. Ya. Kalau jasadnya mati, banyak yang nangis. Tapi kalau hatinya yang mati, jarang yang menangisinya. Ya. Ini ketidakadilan dalam diri kita. Bahwa kita menyadari bahwa manusia ini tidak akan terpisahkan antara jasad dengan roh. Dan ini terus berjalan, beriringan. Ya. Sampai kemudian kita kelak berpindah dari alam dunia ke alam barzah, itu masih terikat antara roh dengan jasad. Sampai ketika kelak kita dibangkitkan di yaumul qiyamah, di akhirat, kita juga masih terikat antara roh dengan jasad. Ya. Tapi kenyataannya, kita ini lebih sibuk urusan jasad daripada urusan roh kita. Ya. Padahal ya, jasad itu tidak menjadikan satu jaminan kebaikan atau kemuliaan seseorang. Biarpun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, bahkan sebaik-baik makhluk dalam segi penciptaannya. Sebagaimana dalam surat At-Tin Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan al-insan, yaitu manusia itu, fi ahsani taqwim. Ya. Dengan menggunakan ismun tafdhil, sebaik-baik sebaik-baik makhluk itu kita. Ya. Sebaik-baik makhluk itu kita. Jadi kalau kita mau mencari banding atau mau madaki, kita tidak akan bisa mendapati makhluknya Allah lebih baik dalam segi penciptaannya, dalam segi bentuknya, melebihi apa yang Allah ciptakan untuk manusia. Niko, monggo kok menawa pengen dibanding-bandingke, ya. Niko, kalau mau banding-bandingke ya kabeh kalah. Kita menang. Yang mirip ada. Yang mirip ya toh. Tapi ya bagus kita. Karena memang Allah ciptakan ahsanut taqwim. Ya. Sebaik-baik untuk kita. Tetapi baiknya jasad ini tidak menjadi jaminan. Ya. Kenapa? Karena setelahnya Allah kemudian berfirman, summa radadnahu fi asfalis safilin. Kemudian kami tempatkan manusia itu pada tempat serendah-rendahnya. Itu ya. Pada tempat serendah-rendahnya. Ya. Ketika kita disanjung oleh Allah dengan dikabarkan bahwa manusia itu memang satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah rendahkan kita, ditempatkan pada tempat serendah-rendahnya. Asfalas safilin ini tempat serendah-rendahnya. Ya, tempat paling rendah itu apa? Neraka. Ya, neraka. Ya. Sedangkan tempat yang mulia, maqamam mahmuda, itu adalah surga. Kan itu. Ya. Maka di surat Al-A'raf itu Allah kemudian menerangkan, mengabarkan, ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya, dan sungguh akan kami penuhi penghuni neraka itu minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Allah berikan hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Allah berikan penglihatan, tetapi penglihatannya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanu la yasma'una biha. Allah berikan pendengaran, tetapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Orang kalau sudah diciptakan oleh Allah dengan modal jasad yang sempurna itu nggak fungsi, maka Allah katakan ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Mereka itulah hakikat manusia seperti binatang ternak. Bahkan lebih tersesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nauzubillah, ya. Jadi bagusnya jasad tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Kalau tidak ada ya, kebaikan dalam diri kita. Yang diawali dari apa? Dari hati. Ya. Maka Allah sebut pertama kali. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Jadi urutan itu bukan sembarang urutan. Memang ada urutannya. Kalau orang itu sudah hatinya sudah nggak fungsi, itu, maka yang lainnya akan rusak. Ini. Ya. Ini ketika manusia sudah mendapatkan manfaat dari jasad. Ya. Sebaliknya di surat An-Nahl niku Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sebutan yang berbeda, yang terbalik. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang proses ya Allah ya menciptakan kita dan melahirkan kita dari rahim ibu kita. Ya. Ya. Wallahu yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ini juga urutannya tidak sembarang urutan kan itu. Bahwa Allah lah yang telah mengeluarkanmu dari rahim ibumu. Jadi yang mengeluarkan itu Allah. Bukan Bu Bidan. Allah kalau belum waktunya keluar ya nggak bakal keluar kan itu. Allah yang mengeluarkan kita dulu dari rahim ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Orang ngerti apa-apa, orang mudeng napa-napa. Kemudian ya Allah berikan ya, modal kebaikan tadi bahwa kita ini makhluk terbaik dalam segi penciptaan. Paling sempurna yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka kemudian Allah berikan kepada kita apa? Pendengaran. Pendengaran disebut pertama. Kalau surat Al-A'raf tadi pendengaran yang terakhir. Ya. Yang kedua penglihatan. Yang ketiga hati. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya. Diberikan pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Kan gitu prosesnya. Ya. Bahwa manusia lahir itu proses berfungsi jasadnya itu bukan hatinya dulu. Ya. Jadi pendengarannya. Ya. Pendengarannya. Mendengarkan apa yang ada di sekitarnya. Tapi belum bisa melihat. Kan itu nggih. Jadi bayi yang lahir itu kan belum bisa melihat, baru mendengar. Berjalannya waktu, ya, mulai berfungsi penglihatannya. Bisa melihat. Oh, bapakku ganteng ya. Ibuku kan itu sudah bisa melihat. Kemudian ya mulai bisa terbentuk di perasaannya. Kan itu. Sudah ada senang, sedih, kecewa. Itu sudah mulai. Prosesnya seperti itu. Ya. Nah, itu semuanya modal yang Allah berikan la'alakum tashkurun supaya kalian bersyukur. Ya. Maka perjalanan hidup manusia itu ya, ketika dia sudah diberikan kesempurnaan jasad, ya, kemudian tidak bisa difungsikan, yang pertama kali disebut hati. Hati. Ya dibalik, ya. Dibalik. Bukan pendengaran dulu, hatinya dulu. Karena hati ini yang menjadi ya, rajanya. Kalau hatinya baik, ya, maka semuanya akan baik. Ya, maka Ikhwan Fiddin rahimani rahimakumullah, di antara kesempurnaan makhluk yang disebut manusia itu dengan perbedaan makhluk yang lainnya, di samping segi jasadnya memang Allah sempurnakan, berbeda dengan makhluk yang lainnya, kemudian Allah berikan kepada manusia ada akal yang dengannya dia bisa berpikir, ada hati yang dengannya dia bisa merenung. Ya. Di samping pula diberikan oleh Allah ada hawa nafsunya, ya, yang semuanya terletak di dalam hatinya. Maka dalam
Tafsir At-Tabari niku diterangkan. Allah itu menciptakan makhluknya, itu ada yang namanya malaikat. Allah menciptakan malaikat itu diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Jadi, malaikat punya akal mboten? Punya akal mboten malaikat? Punya. Apa dalilnya? Salah satunya ketika Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu, kan berpikir itu malaikat, punya komentar ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Allah. Ya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Itu malaikat punya akal. Ya. Malaikat menyampaikan, ya Allah, napa jenengan badhe nyiptake makhluk yang suka merusak dan menumpahkan darah. Niku komentarnya malaikat. Jadi malaikat berakal, ya. Tapi nggak punya nafsu. Nggak punya nafsu. Yang ada hanya ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah setiap perintah-perintahnya. Rono sing ngeyel rono. Rono malaikat dolan-dolan niku pasar malam. Nggak ada. Semuanya dalam ketaatan setiap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu malaikat. Kemudian Allah ciptakan binatang atau hewan. Binatang itu tercipta dengan diberikan nafsu, tetapi tidak diberikan akal. Kebalikannya. Punya nafsu. Nggak punya akal. Rono, hewan sekolah nih, nggak ada. Nggak ada berpikir merenung, itu nggak ada. Jadi terbalik dengan malaikat. Maka yang ketiga, Allah ciptakan manusia. Ya. Allah berikan akal dan Allah berikan nafsu. Jadi disitulah memang ahsanut takwim ini sempurna. Ya. Itu dari segi kesempurnaan bahwa Allah itu memang benar-benar menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Jadi sempurna, diberikan akal, diberikan nafsu. Maka nasihatnya apa? Barang siapa yang akalnya bisa mengalahkan nafsunya, dia bisa makomnya, derajatnya bisa lebih baik daripada malaikat. Jadi barang siapa yang akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka makomnya, kedudukannya bisa lebih mulia daripada malaikat. Jadi, kenapa? Kalau malaikat dalam ketaatan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, bahasa kita bisa kita katakan maklum. Kenapa maklum? Nggak punya nafsu kok ya. Kan gitu. Tapi kalau ada manusia, dia punya nafsu, ya, punya keinginan, pengen bersenang-senang, pengen bebas dalam apa yang dijalani dalam kehidupan ini, kemudian dia kekang, kemudian dia tunduk kepada Allah, dikekang hawa nafsunya, dengan akalnya dia berpikir mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, dengan mengharap ridhonya Allah, ya, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Jadi, Masya Allah. Ya. Sebaliknya, ya, kok ada ya, akalnya dikalahkan dengan hawa nafsunya, maka dia bisa lebih buruk daripada binatang. Ya, kalau binatang bermaksiat, binatang uripe sak penake dhewe, ora katokan ya ora isin. Bahasa kita apa? Maklum. Maklum. Kenapa? Enggak punya akal. Hanya punya nafsu. Kan gitu. Jadi, tapi kok ada manusia punya akal, ya, justru akalnya dikalahkan oleh nafsunya, dia lebih rendah daripada binatang ternak. Lebih bahaya. Kalau ada hewan melebu tanduran,
itu gak lebih bahaya daripada ono manusia masuk tanduran. Apalagi lagi tanduran semongko. Semongko ini gede-gede, wae panen. Nah, tapi kalau binatang ya melebu, ora ono pilih-pilih ya. Ya sak kecekele, sak ketemune dimakan kan itu. Kenyang ya mulih kan itu. Nah, tapi kalau manusia masuk tanduran semongko, ya milih kan itu. Nah, kenapa? Karena punya akal gitu. Warak ya nggak mulih, ya gembol kan itu. Masih nggo karung dan sebagainya itu. Maka lebih buruk daripada binatang. Betul-betul itu lebih buruk daripada binatang. Lebih berbahaya. Balhum adhol. Lebih tersesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Maka kemudian Allah berfirman, fa amma man tagha wa asaral hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas, hidupnya pengen bebas, tanpa aturan, tanpa syariat, tanpa hukum, sak pengenake dhewe, ya, dan dia lebih suka dengan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka kelak tempatnya adalah neraka. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, kemudian dia mengekang hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, setiap manusia telah Allah berikan kesempurnaan dalam jasadnya, ya. Bahkan kesempurnaan itu diberikan di hati untuk bisa merenung, ya, apa yang baik dalam kehidupannya dan apa yang buruk dalam kehidupannya. Fa'alhamaha fujuraha au taqwaha. Ya. Dan Allah ilhamkan setiap manusia untuk menyempurnakan penciptaannya, yaitu manusia itu, Allah ilhamkan jalan kebaikan dan jalan keburukannya. Tinggal bagaimana dia bisa memilihnya. Maka disinilah peran penting, ya, hati itu untuk bisa memastikan kehidupan kita ini di jalur mana. Sebab tadi setiap manusia punya modal yang sama. Dia bisa menjadi manusia yang terbaik, ya, manusia yang mulia, hidupnya penuh dengan kebaikan itu bisa. Ya. Orangnya baik, suka menolong, penyabar, penyantun, ya. Tapi segi lain manusia juga punya peran untuk bisa menjadi manusia yang paling jahat, juga bisa. Ya. Kita ini bisa menjadi orang yang sangat baik, baik banget, ya bisa. Atau bisa menjadi manusia yang super jahat juga bisa. Ya. Bisa, ya. Maka peran itu yang menjadikan baik dan buruk adalah hati kita, ya. Maka hati ibarat raja yang mengatur bala tentaranya. Maka Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang ingin menapaki jalan kebaikan dalam hidupnya, maka memperbaiki dan meluruskan hatinya ini perkara yang sangat penting. Kita ini yang ingin menjalani hidup ini dalam kebaikan, maka memperbaiki hati kita ini PR kita bersama. Ya. Ini adalah tugas pertama yang harus kita perbaiki dulu. Sebab kalau kita ini abaikan, ya, betapa banyak kemudian kita akan mendapatkan kesia-siaan dalam kehidupan kita. Kita hanya bisanya merasa, ya, merasa telah pernah berbuat kebaikan, tetapi amalan kita sia-sia. Bagaimana kemarin kita sampaikan dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, ya, Qul katakanlah ya Muhammad, hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Maukah kami tunjukkan kepada kalian orang-orang yang telah sia-sia amalnya. Alladzina dhalla sa'yahum fil hayati dunya wa hum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka itulah orang-orang yang telah batal sia-sia amalnya
tetapi mereka mengira, merasa mereka telah beramal sebaik-baiknya. Naudzubillah, jangan sampai kelak kita hanya rumongso, merasa telah berbuat dengan sebaik-baiknya, tetapi amalan kita telah sia-sia. Maka perkara pertama, tugas kita, orang-orang yang pengen menapaki kehidupannya dalam kebaikan, dalam perjuangan, tugas yang pertama yaitu memperbaiki hati kita. Ya, meluruskan hati kita. Jangan sampai kelak terselip. Ya, ada kotoran-kotoran hati yang menjadikan amalan kita sia-sia. Ya. Salah satunya apa? Yang paling mudah tadi, kalau kita dicela, ya, merasa sakit hati, kalau nggak dihargai, kita putus asa. Ya, adanya mengundat. Mustala kuninginang ini ya rawono, ya, hargani kan itu. Maka disitulah kemudian kita akan kalah, amalan kita akan sia-sia. Selanjutnya, ya, kita akan mengkaji tentang, ya, masih ada waktu, pembagian hati. Ya, niki insya Allah sampun maklum, sudah sering kita mendengarkan bahwa hati manusia secara umum dibagi menjadi 3. Ya. Ada hati yang sehat, ya, hati yang baik, niki, hati yang mengenal Robnya, hati yang tahu untuk apa ia diciptakan di dunia, diciptakan oleh siapa, untuk apa, mau apa, dan akan kemana, dan kelak akan ada apa. Dia faham dia itu. Faham sefaham-fahamnya. Maka inilah hati yang sehat. Hati yang selamat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kelak akan ada hari, yaitu hari kiamat, yang tidak akan bermanfaat anak yang dibangga-banggakan, harta yang dikumpul-kumpulkan, melainkan hamba yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang lurus, hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang faham tadi. Ya, kenal Robnya. Ya, tahu siapa penciptanya. Dia diciptakan di dunia ini untuk apa. Dia akan apa, mau kemana, dan kelak akan ada apa, dia faham. Insya Allah. Ya. Ini hati yang sehat. Hati yang cerdas. Sebaliknya, ada hati yang mati. Ya. Hati yang tidak kenal Robnya. Tidak kenal penciptanya. Dia diciptakan di dunia untuk apa, ya mudeng. Mau apa, akan kemana, dan kelak akan ada apa, orang ngerti. Ya. Ini hati yang mati. Ya. Ini kebalikannya. Ya. Hati yang hidupnya hanya untuk diperbudak oleh dunia. Ya. Dunia menjadikan marah dan redhonya. Hawa nafsunya membuatnya tuli dan buta. Ini hati yang mati. Ya. Pemimpinnya adalah nafsunya, pengendalinya adalah syahwatnya, sopirnya adalah kebodohannya, kendaraannya adalah kelalaiannya. Ya. Amat buruk pemilik hati ini. Ya, amat buruk. Ini. Dia tidak tahu, ya, apa tujuan ia diciptakan di dunia. Apa tujuannya? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini hanya diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Ya. Tetapi hati yang mati dia nggak paham itu. Ya. Maka Allah katakan, am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, wahai manusia, bahwa Allah menciptakan kalian itu hanya untuk bermain dan bersenda-guru saja? Enak men. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban hidupmu, amalmu? Ya. Allah sindir kita. Ya. Bagi orang-orang yang hatinya mati, nggak mudeng. Ya. Hati yang bodoh. Kan itu. Karena ukuran pintar dan bodohnya seseorang itu terletak sejauh mana pemahaman dia untuk apa dia diciptakan di dunia,
diciptakan oleh siapa, ya, dan dia mau apa, akan kemana, dan kelak akan ada apa. Kalau perkara itu dia paham, dia pinter. Kalau nggak paham, dia bodoh. Itu aja ukurannya. Ya. Kalau hanya di ranah pendidikan, status pendidikan kita itu hanya apa namanya, ya, tambahannya, simbolisnya saja. Tetapi hakikat cerdas dan tidaknya kita, pemahaman tentang hakikat itu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong sing pinter, cerdas itu orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, bermuhasabah dalam hidupnya, dan dia mencari bekal untuk sebagai bekal setelah kematiannya. Jadi mudeng betul. Dia diciptakan oleh siapa, untuk apa, akan kemana, dia paham. Ya. Sebaliknya orang yang bodoh itu manittaba hawahu, ya, wa tamanna 'ala Allah. Ya, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah. Mumpung hidup di dunia, ayo hidup sesuka nafsu kita, hidup berfoya-foya, besok mati masuk surga. Surga ini sapa? Ini hati yang kedua, hati yang mati. Ya, ridhonya, murkanya hanya untuk dunia. Dia cinta karena dunia, dia benci karena dunia, dia memberi, dia menolak juga karena dunia. Pokoknya hidupnya hanya untuk dunia. Pemimpinnya adalah nafsunya, ya, tali kekangnya adalah syahwatnya, sopirnya adalah kebodohannya, kendaraannya adalah kelalaiannya. Dunia menjadikan dia marah dan ridho. Ya. Sedangkan hawa nafsunya membuatnya tuli dan buta. Masya Allah. Buruk sekali orang ini. Ya. Sangat buruk. Ya. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Ini yang bahina-bahina. Ya. Hati yang bingung. Ya. Hati di antara dua pilihan. Ya. Ada kalanya sadar, kemudian dia memahami apa itu hakikat kehidupan. Dia menjalani perintah Allah, berusaha dalam ketaatan, tapi adalah kalanya kemudian dia sakit, maka terbalik, dia suka dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Ini hati yang sakit. Kalau sakitnya diobati, insya Allah akan sembuh. Dan itu. Kalau sembuh akan sehat, akan semangat dalam ketaatan. Tapi sebaliknya, kalau dibiarkan, hati itu akan mati. Itu. Hati akan mati. Ya. Kalau hati ini baik, ya, hati ini masih sehat, ya, ada kebaikan, maka hati ini masih hatinya orang beriman. Ya. Kenapa? Karena iman itu memiliki sifat yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ada kalanya hati kita ini, ya, sifatnya itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena ketaatan, berkurangnya karena kemaksiatan. Tapi kalau berkurang dan terus berkurang, hati-hati. Ya. Bukan kesembuhan, tetapi bisa berujung kematian. Ya. Maka kalau sudah penyakitnya sudah kronis, ini miliknya hati orang-orang munafik. Ya. Ini di antara dua. Bisa kemudian sembuh masih dalam konteks iman, ataukah semakin parah, kemudian dia menjadi miliknya orang munafik, sampai bisa menjadi mati miliknya orang-orang kafir. Ya. Hati yang sehat miliknya orang beriman, hati yang mati miliknya orang yang kafir, hati yang sakit di antara kedua. Ya. Orang yang beriman yang lemah imannya, atau pemiliknya adalah orang-orang yang terjangkiti kenifakan di dalam hatinya. Maka kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, beliau lebih terperinci membagi sisi hati. Dalam konsep yang lain, beliau membagi hati menjadi 4 hal. Ya. Yang pertama, hati yang bersih. Ya. Hati yang bersih ini yang terbebas dari kesyirikan. Ya. Hati yang murni, yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu tugasnya, fungsinya untuk apa tadi. Tercipta di dunia untuk apa, oleh siapa, dia paham. Ya. Kemudian hati yang tertutup.
hati ini tertutup oleh tabir, ya, sehingga sulit ditembus oleh ilmu dan iman. Ya, ini hati yang tertutup, hatinya orang-orang kafir, ya, tidak bisa ditembus oleh iman. Ya. Kemudian hati yang terbalik. Hati yang terbalik ini adalah hati orang-orang munafik. Dia terbolak-balik, ya, antara keimanan dan kekafiran. Ini hatinya orang munafik. Kemudian yang terakhir, yaitu hati yang mengandung dua hal. Antara kebaikan atau kemunafikan. Nah, ada masih kelompok yang keempat itu ada. Menurut Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ya. Kalau yang pertama, hatinya orang beriman, hati yang bersih. Ya. Kemudian yang tertutup adalah miliknya orang kafir. Yang terbalik miliknya orang munafik. Kemudian yang keempat ini hati yang di antara keduanya. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang iman, ya. Kadang taat, kadang maksiat. Maka perlu diobati. Ya. Maka nanti ke depan ada tema diagnosa, ya, didiagnosa. Hati ini perlu kita diagnosa, sehat atau sakit. Karena setiap hati itu ada cirinya, baik dia sehat maupun dia sakit. Sebagaimana jasad. Jasad ini kalau sakit atau sehat ada cirinya. Ya. Nggak mungkin kemudian ujuk-ujuk sakit. Pasti ada tanda-tandanya. Mung terkadang dirasa atau tidak, itu pertanyaannya. Ya, terkadang ada dari kok ora sekeco, ya. Awake kok pegel kabeh, ya. Kok loyo soloyo niki. Jadi ada prosesnya sebenarnya. Tapi terkadang tidak dirasa. Akhirnya kebablas sakitnya. Bahkan terus semakin parah dan semakin parah. Stroke langsung gitu, nggak dirasa, nggak mau diobati, ya, niki. Sampai nanti komplikasi yang itu. Sebaliknya pula sama. Sebenarnya hati yang sakit juga ada tanda-tandanya. Kalau kita mengkaji tazkiyatun nafs itu ada tanda-tanda hati yang sakit itu ada. Mung terkadang tadi diabaikan, tidak dirasa, diremehkan. Sampai kemudian hatinya sakitnya semakin parah. Sampai komplikasi. Sakit hati komplikasi, Mas. Ya. Iri, dengki, riya, ujub, sum'ah. Ya, takabur, semuanya kebak. Ya. Ini sudah komplikasi nih. Jadi hati-hati. Semakin parah, semakin sulit pengobatannya. Ya. Maka perlulah kemudian kita check up rutin. Di check up, dijaga kesehatannya. Ya, baik jasadnya terlebih hatinya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terakhir, ya, kita tutup dengan satu firman Allah surat Ali Imran. Ya, nanti menjadi tema selanjutnya. Ya. Macam-macam hati itu tidak luput peran setan dalam menggoda kita. Ya, sehingga ada macam-macamnya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sakit, ya, dan sebagainya. Ini. Maka penyebabnya adalah setan yang menggoda kita, sehingga kita nanti ada yang selamat, ya, ada yang kalah, ada di antara keduanya, kadang sadar, kadang kambuh penyakitnya, dan sebagainya. Dan kebanyakan, ya, terjerumusnya manusia itu, ya, dalam keburukan. Setan punya cara untuk merusak hatinya. Karena hati ibarat benteng, maka setan akan menyusup ke benteng itu untuk meruntuhkannya. Dan kebanyakan hati itu diruntuhkan dengan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwatnya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, "Zina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal hars." Ya. Yang semuanya itu disebut dengan mata'ud dunya. Ya. Jadi hati ini terkadang, ya, menyimpang, lupa dari apa yang sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita di dunia untuk beribadah, itu karena
fitnah dari perhiasan-perhiasan dunia yang semuanya itu lebih dicenderungi, disenangi oleh nafsu dan syahwat kita. Dalam hal apa? Baik itu perempuan, wanita, anak-anak, kemudian emas, perak, uang yang kita kumpulkan, kemudian ya, al-khail musawwama, hewan tunggangan, sekarang ya kendaraan, ya. Kemudian hewan ternak peliharaan, kemudian sawah ladang. Itu yang menjadikan hati kita ini lupa. Kita ini diciptakan oleh Allah di dunia untuk apa, itu lupa gara-gara ini. Ya. Insya Allah besok kita kaji jalan masuk setan ke dalam hati. Ya. Dan hati-hati, setiap kita punya titik lemah yang berbeda. Kita ini punya benteng. Hati kita ini ibarat benteng. Ya. Raja itu punya benteng. Ya. Tapi ingat, setiap benteng punya titik celah lemahnya. Maka dalam sejarah nggak pernah kita dapati kok nggak ada benteng yang nggak pernah runtuh. Pasti akan runtuh. Kan itu. Kenapa? Musuh akan tahu mana titik lemahnya. Nah, titik lemah kita di mana? Setiap kita berbeda-beda. Ada orang kecenderungannya dengan wanita. Kalau dia kecenderungannya dengan wanita, setan akan terus menggodanya lewat wanita. Sebaliknya ada orang yang tidak mempan dengan wanita, Mas. Ya. Jadi digoda dengan wanita itu kebal, orang nafsu. Tapi ketika dia melihat ekornya sapi, Masya Allah, kesemsem dia. Maka titik lemahnya dalam al-an'am, binatang ternak. Kalau dengan binatang ternak, Masya Allah, lali sholati. Gara-gara ngurusin apa? Hewan ternak. Itu. Ada kala tadi wanita. Kalau wanita sudah, kelepak-kelepak nggak bisa apa-apa. Ada dengan kendaraannya. Terus pokoknya dengan kendaraan luar biasa. Siang malam ini ngomong diopeni kendaraannya terus. Jelas terus. Sampai lali mbak bojone. Kan itu. Nah, setiap kita punya titik lemah yang berbeda. Beda. Ya, insya Allah kita akan kaji tema itu. Jalan masuknya setan ke dalam hati manusia. Jalan-jalannya apa? Pintu-pintunya apa? Insya Allah pertemuan yang ke depan akan kita kaji. Di Ramadan ya. Kapan-kapan gitu. Ya alam bisawab. Insya Allah kapan waktunya. Ini dulu ikhwan-ikhwan sekalian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah awal kajian kita untuk menjadi renungan. Hati kita di posisi mana? Sehatkah? Sakitkah? Ataukah na'udzubillah mati? Ya na'udzubillah kita nggak berharap. Minimal kalau sakit yang diobati. Ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati-hati kita sehingga menjadi hati yang sehat yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.